فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sekarang kita memasuki halaman 82, yang punya kitab bisa disimak. Masih membahas seputar hadis yang kaitannya dengan al-hikmah fi da'wati ila Allah azza wa jal, yaitu dengan cara hikmah di dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan perkataan Rasulullah SAW, wa basyiru wa la tunaffiru, dan berilah kabar gembira dan jangan membikin manusia lari. Maksudnya diberi kabar gembira dengan dalil Al-Quran was sunnah, dengan dalil-dalil yang berkaitan masalah at-targhib, motivasi dorongan dalam amalan saleh dan bagaimana balasannya. Wala tunaffiru, dan jangan bikin mereka lari. Maksudnya di dalam berdakwah pastikan menempuh cara yang hikmah. Itu cara yang pertama. Kalau dengan hikmah tidak bisa, dengan mau'izah, nasihat yang lebih tegas sedikit. Kalau dengan mau'izah yang bagus pun nggak bisa, maka yang terakhir dengan perdebatan yang dinilai bagus. Perdebatan dikatakan yang terbaik, terbagus adalah yang bisa menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mendapatkan gelar si fulan pandai debat, bukan. Tapi perdebatan yang bagaimana yang bisa menghasilkan dua perkara lagi. Pertama, idharul haq, menampakkan kebenaran. Yang kedua, ibtalul batil, menghancurkan kebatilan. Kita lihat barakallahu fikum bagaimana penjelasannya. Al-bisyarah fil Quran wa fi nususis sunnah waridatun. Kabar gembira dalam Al-Quran dan di dalam dalil dan as-sunnah itu sungguh telah datang dan ada dalilnya. Wa nususul wa'id asyadid allati fiha tangfirun minal ma'asi wal inhirafat waridatun, dan dalil-dalil mengenai ancaman yang sangat keras yang di dalamnya membuat orang itu lari dari kemaksiatan, takut dari kemaksiatan dan takut dari penyelewengan dan penyimpangan. Itu juga datang dalilnya. Kadzalika qala Allah azza wa jalla, seperti itu juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Artinya, dan berbahagialah, senanglah orang-orang yang beriman dan orang yang beramal-amalan saleh. Kenapa diperintahkan untuk bahagia dan senang? Karena mereka mendapatkan surga balasannya. Surga yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai yang indah. Tentunya ini kenikmatan yang besar ya. Setiap kali dikasih rezeki mereka dengan suatu rezeki berupa buah-buahan, mereka akan mengatakan, inilah yang dulu pernah diberikan rezeki kepada kami.
Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka pun dikasih yang sama, yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka pun di surga juga mendapatkan apa? Istri-istri yang suci. Masya Allah, bidadari surga. Tidak ada yang janda, semuanya gadis. Masya Allah. Paham ya? Kemudian tidak ada yang usia tua, semuanya usianya muda dan rata-rata. Masya Allah, bidadari surga. Paham ya? Nah, kemudian wahum fiha khalidun, bukan hanya bidadari saja, mereka pun kekal di dalamnya, di dalam surga. Masya Allah, kitab yang sangat bagus yang mengisahkan tentang indahnya surga dan ciri-ciri penduduk surga dan ancaman serta ngerinya penduduk neraka. Kitab apa? Ar-Rayhan, yang paling bagus, yang sudah kami jelaskan berkali-kali. Kitabnya bagus sekali kitabnya. Apa? 6. Kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Bagus sekali kitabnya itu. Kalau punya bisa baca-baca bagaimana kenikmatan penduduk surga, bagaimana ciri-ciri penduduk surga. Kemudian bagaimana mereka saling berziarah, berkunjung setiap hari Jumat. Sana itu luar biasa keistimewaannya dan juga keindahan surga. Hadhi min ayatil bisyarah, ini termasuk ayat-ayat yang mengandung bisyarah, yaitu kabar gembira. Wa basyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi bisyaratin mutaaddidah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkasih kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kabar gembira yang beraneka ragam, yang banyak. Wa minha, di antaranya qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad 'asani. Artinya, barang siapa yang mentaati aku, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang dia mentaati pemimpinku, maka sungguh dia telah mentaati aku. Dan barang siapa yang dia itu berontak, bermaksiat kepada pemimpinku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Syahidnya mana barakallahu fiik? Syahidnya orang yang mentaati Allah atau orang yang mentaati Rasul itu dinilai sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan kabar gembira. Ya kan? Kemudian orang yang mentaati pemimpin itu sudah dinilai mentaati Rasulullah SAW, juga kabar gembira. Sebaliknya orang yang bermaksiat kepada pemimpin dinilai apa? Bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perintah banyak dalam as-sunnah mengenai wajibnya taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Kemudian juga banyak dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana wajibnya kita mentaati pemimpin. Wa qala alaihi salatu wassalam fil hadis sahih alladhi rawal Bukhari, dan juga Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Lihat ini. Setiap umatku atau semua umatku pada asalnya mereka itu dijamin masuk surga. Ummatul ijabah. Namanya dijamin masuk surga. Kecuali mereka yang enggan. Kemudian ada yang bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjelaskan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wa fi riwayah dakhala an-nar. Artinya, barang siapa yang mentaati aku maka sungguh dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan. Jadi orang-orang yang enggan masuk surga adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak mau kembali kepada syariatnya, tidak mau taat kepada barakallahu fikum aturan syariatnya. Seperti itu, bermaksiat, menolak, membantah, atau justru barakallahu fikum melakukan amalan-amalan yang berseberangan dengan syariatnya, perkara-perkara bid'ah dan yang semisalnya. Allahul musta'an. Wa nususun muta'addidatun fil Qur'an was sunnah, dan dalil-dalil yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an sunnah tahmil bisyarah, membawa kabar gembira li ahlil iman, untuk orang-orang beriman, liyazdadu imanan ma'imanihim, agar keimanan mereka semakin bertambah bersamaan dengan keimanan yang ada pada diri mereka, wa raghbatan fil khair,
dan sebagai motivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ma'araghbatihim, bersamaan kecintaan mereka terhadap kebaikan tersebut, wa amalan salihan, dan juga amalan saleh. Ma'amalihim, bersamaan keamalan-amalan mereka. Semakin bertambah amalan saleh, semakin bertambah kecintaannya terhadap kebaikan, semakin bertambah. Wa kadzalikal indar, dan demikian juga indar, memberikan peringatan. Jadi kalau dakwah itu jangan yang bagus-bagus terus yang disampaikan. Yang bagus-bagus, yang mulus-mulus, yang indah itu memang kita sampaikan, tapi kadang-kala disampaikan juga lawannya. Lawan dari yang indah, yang bagus ini ada yang jelek, ada enggak yang buruk? Lawan sunnah ini ada enggak bid'ah? Kan gitu. Lawan tauhid ini ada enggak syirik? Jangan cuma tauhid, syirik enggak pernah dibahas. Salah. Tauhid nomor 1 memang, tapi lawan tauhid syirik ini perlu dibahas juga. As-sunnah memang itu yang kita berpegang teguh dengannya, tapi lawan dari as-sunnah, bid'ah, dijelaskan juga biar orang faham. Faham antara apa? Mana yang cahaya, mana yang kegelapan. Mana yang barakallahu fik, yang al-haq, mana yang al-batil. Itu fungsinya apa? Menjelaskan lawan daripada kebaikan yang dia sampaikan, menjelaskan lawan daripada apa? Barakallahu fik. Kabar gembira, yaitu dengan cara apa? Memberikan peringatan. Kita lihat, wa kadzalikal indar, dan seperti itu juga memberikan peringatan. Ja'at nususun fil Qur'anil Karim bi uslubil indar wa huwa at-takhwif wa tarhib. Sungguh telah datang dalil-dalil dari Al-Qur'an dengan apa? Dengan beraneka ragam cara memberikan peringatan. Dengan tata cara yang berbeda-beda dalam memberikan peringatan. Wa huwa at-takhwif, yaitu menakut-nakutin. Wa tarhib, membikin orang takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap siksaan Allah Ta'ala, takut terhadap azab Allah Ta'ala, takut terhadap ancaman-ancaman yang buruk yang akan mengancam orang-orang yang bermaksiat. Karena fi qaulillah azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan mereka tentang hari yang penuh dan kerugian, ketika sudah tetapkan semua perkaranya, sudah selesai semuanya, ditegakkan keadilan, ternyata apa? Dalam keadaan mereka lalai dan dalam keadaan mereka tidak beriman. Dikasih peringatan, diberi peringatan. Wa anzirhum yaumal azifah idil qulubu aladal hanajiri kadhimin, dan berilah peringatan mereka tentang suatu hari yang apa? Yang terjadi hari kiamat. Paham ya? Yaumul azifah itu yaumul qiyamah. Yang mana di hari tersebut hati-hati mereka barakallahu fik, takut, gemetaran hati-hati mereka. Dalam keadaan mereka itu sangat khawatir dan cemas, takut. Kemudian kum fa'andir, berilah peringatan. Termasuk salah satu yang waktu itu diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ini. Rasulullah diminta bangkit untuk memberikan peringatan. Anzir an syirki, peringatkan dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Syahidnya mana? Kum fa'anzir, berikan peringatan. Wa khairuhan nususul muta'addidan, selainnya banyak dalil yang beraneka ragam fil indar, di dalam memberikan peringatan. Alladzi huwa at-takhwif, yaitu maknanya memberikan takhwif, orang biar takut. Bil azab, dengan azab, takut terhadap azab. Wal ghalib fi asani bil Qur'an was sunnah annal bisyarah takunu fil khair wa fi kulli ma yasur. Sahih. Dan kebanyakannya uslub, metode, cara-cara dalam Al-Qur'an di dalam memberikan apa? Kabar gembira, bahwasanya kabar gembira itu terjadi pada perkara-perkara yang baik dan semua perkara yang bisa bikin orang bahagia. Sahih. Dengan surga, orang yang beramal-amal saleh dijamin dengan surga, ya kan? Seperti itu. Wan nidharah takunu bitakhwif wa tarhib min kulli makhuf. Artinya, dan peringatan, memberikan peringatan itu terjadi dengan cara apa? Takhwif, yaitu menakut-nakuti. Wa tarhib, membuat orang takut dan khawatir terhadap perkara yang dikhawatirkan atau perkara yang ditakutkan, seperti adab, siksaan atau yang semisalnya. Ini semuanya ada dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah. Nah, ini perlu contoh di dalam berdakwah. Jadi pastikan di dalam berdakwah itu, ya, antara at-targhib wa tarhib itu senantiasa ada. Biar orang tidak selamanya cemas dan khawatir, takut, tapi kadang bahagia juga.
Dengan apa bahagia? Dengan dalil-dalil at-targhib, dalil motivasi, balasan-balasan yang baik. Kemudian agar orang tidak terlalu bahagia yang berlebihan dan juga agar mereka takut juga dengan azab Allah dengan disebutkan dalil-dalil apa? At-targhib, seperti itu. Nah, makanya sampai ada kitab At-Targhib wa Tarhib. Itu isinya ya hadis-hadis seputar itu. Nah, walaupun sebagian ada yang sahih dan dhaif tapi sudah di barakallahu fi ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimatullah alaih, bagus kitabnya. Kata beliau barakallahu fi wa sahibud da'wah yanbaghi an yata'allam hikmah sahih fi da'wah. Penting ini. Pemilik dakwah, orang yang mendakwakan Al-Qur'an Sunnah selayaknya sepantasnya dia mempelajari al-hikmah ini. Jadi orang berdakwah itu jangan sembrono, serampangan, sembarangan, seenaknya sendiri, bertindak arogan, ekstrim. Ekstrim dalam artian tidak ada aturan dengan Al-Qur'an Sunnah ya. Jangan, tapi harus mampu memahami dan menerapkan hikmah ini. Apa sih al-hikmah itu? Apa itu definisi al-hikmah? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya, itu namanya al-hikmah. Lawannya adz-dzulm. Lawannya apa? Adz-dzulm. Kalau adz-dzulm wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini metode dalam berdakwah ini. Serulah oleh kalian manusia menuju jalan Rabb kalian dengan cara hikmah. Apa hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian dengan cara bagaimana lah hikmah enggak bisa. Hikmah enggak direspon dengan cara berikutnya, wal mau'izah al hasanah, nasihat yang bagus. Mungkin agak tegas sedikit, tidak masalah. Kemudian kadang-kala dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang terbaik. Perdebatan yang terbaik bukan perdebatan yang dikenal dengan debat kusir. Paham ya? Tapi perdebatan yang bisa melahirkan al-haq, kebaikan, dan menampakkan kebatilan, sehingga orang akan bisa memilah dan memilih mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok, mana yang cahaya, mana yang kegelapan, seperti itu. Ini bagus sekali nasihat beliau. Dan pemegang dakwah hendaknya selayaknya mempelajari hikmah ini fi da'wah, dalam dakwahnya, wa yubasyshir nas wa yungdir, dan memberikan kabar gembira kepada manusia dan memberikan peringatan. Fayajma' baina at-targhib wa tarhib, sahih, lihat ini. Maka menggabungkan antara targhib, memberikan motivasi, dorongan, wa tarhib, dan juga membuat orang itu takut dan apa? Khawatir terhadap azab, terhadap ancaman-ancaman berupa apa? Nah, barakallahu fik, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi digabungkan. Jadi di samping dia bahas tauhid, bahas juga syirik, biar orang takut dengan kesyirikan, ya kan? Nah, di samping dia bahas as-sunnah, bahas juga al-bid'ah. Di samping dia membahas barakallahu at-ta'ah, bahas juga al-ma'siyah. Biar orang itu paham mana perbedaan antara apa? Mana yang hak, mana yang batil. Wa man qara'al Qur'an 'alima dzalik, dan barang siapa yang baca Al-Qur'an pasti dia akan mengetahui hal tersebut. Fatati ayat at-targhib, fataniha ayat at-targhib, sahih. Seringkali datang ayat-ayat yang memberikan motivasi, dorongan, kemudian selanjutnya datang ayat-ayat yang memberikan apa? Orang agar takut dan waspada. Au ta'ti ayatun fiha targhib wa takhwif wa ta'qibuha ayatun fiha targhib wa tabsyir bil khair, sahih. Atau kadang ada ayat-ayat yang apa? Ayat-ayat yang di dalamnya ada tarhib, yaitu memberikan orang itu takut, membuat orang itu khawatir terhadap adab. Kemudian diiringi datang setelahnya ayat-ayat yang di dalamnya ada tarhib, yaitu motivasi, dorongan, tabsyir, kabar gembira bil khair, dan kebaikan. Banyak sekali. Ya kan? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Seperti ayat yang berkaitan masalah riba itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Pertama ditakut-takutin, kemudian yang kedua, kalau kalian ngambil harta kalian, itu harta kalian. La tadlimun wala tudlamun. Kalian enggak akan mendolimi dan enggak akan didolimi. Jadi ada targhib dan tarhib. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Wal i'timad fi da'wah min haitsu tablighiha wa adaiha ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dan wal i'timad fi da'wah, dan juga menyandarkan di dalam berdakwah ini, sandaran dalam berdakwah ini, dari sisi tablighiha, menyampaikan dakwah, wa adauha, dan juga menyampaikan sama,
Nah, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu sandarannya. Jadi dalam berdakwah sandarannya, ukuran baik buruknya, ukuran dinilai ini mengasih kabar gembira ataukah memberikan peringatan, itu lihat sandarannya. Nah, dari sisi menyampaikan itu sandarannya apa? Sandarannya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatus salaf saleh, dan juga metode caranya para salaf saleh dalam berdakwah, fi da'watihim, dalam dakwah mereka, wa nasrihim lil ilm, dan di dalam apa? Perbuatan mereka menyebarkan ilmu. Jadi semuanya pastikan kita ingat rambu-rambunya, ingat aturannya, ingat juga barakallahu fik sandaran dan juga acuan di dalam dakwah ini, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an Sunnah jelas, tapi bagaimana cara berdakwahnya? Bagaimana dahulu para salaf berdakwah? Dengan cara hikmah, paham ya? Dengan cara penyampaian yang tepat, melihat keadaan orang yang dakwahi, melihat kitab yang akan didakwahkan, melihat apa? Kapasitas orang yang dakwahi, apakah dia orang lama, orang baru, apakah dia orang awam atau orang pelajar. Itu semuanya perlu kita perhatikan sehingga nanti terterapkan yang namanya at-tabsyir, yaitu memberikan kabar gembira, dan juga at-taysir, memberikan kemudahan. Karena kemarin sambungannya apa? Yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Itu metode dalam berdakwah. Kasih kemudahan mereka, jangan dipersulit. Paham ya? Kemudahan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan dipersulit, ditambahi perkara-perkara bid'ah, sulit. Kemudian kasih kabar gembira mereka, jangan bikin mereka lari. Ingat-ingat ya, rambu-rambunya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ngasih kabar gembira, membikin mereka bahagia, membikin mereka tidak lari, mempermudah mereka, semua aturannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga sampaikan apa adanya dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, dan tidak perlu memaksa di dalam berdakwah. Cukup sampaikan apa adanya. Adapun hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan semua perkara yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya nanti. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.